Sungguh Tuhan, kehadiran-Mu itu adalah surga bagi kami. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh menikmati surga yang ada di bumi ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rejeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rejeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat
perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan yang baik dan indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Abba ya Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Senin 20 Mei 2024 bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan ya. Nah, kemarin saudara kita Heri cerita Bapak Ibu sekalian bagaimana kemah itu perlu dipancangi kokoh dengan patok-patoknya. Dan kemudian saudara kita Eri itu cerita bahwa beberapa waktu yang lalu ketika pergi ke satu acara Japanese di New York ini, ada banyak stand-stand yang pakai tenda-tenda, dan kemudian ada satu tenda yang roboh dan kemudian menimpa yang lainnya, dan ada beberapa yang rusak ya. Nah, hari ini saya akan berbicara kepada Bapak Ibu sekalian tentang pentingnya persiapan. Bersama saya ucapkan pentingnya persiapan ya. Pentingnya persiapan atau sedia payung sebelum hujan. Satu kali 16 tahun yang lalu saya dengan istri belum berpengalaman di kota New York ini. Kami keluar rumah dan cuacanya begitu bagus sekali, ya cukup sejuk, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah kami berjalan 1 jam lebih, dan kemudian tiba-tiba cuaca menjadi turun, temperatur di udara itu dan jadi dingin Bapak Ibu sekalian.
Dan saya merasa kedinginan dan saya harus berjalan waktu itu kurang lebih setengah jam lagi baru tiba Bapak Ibu sekalian. Jadi setengah jam itu saya menggigil kedinginan. Akibatnya setelah itu keesokan harinya saya sakit selama 3 minggu Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena saya nggak tahu kalau cuacanya bisa turun atau ngedrop seperti itu ya, dan ini jadi pelajaran buat saya sehingga sampai hari ini saya punya kebiasaan sebelum keluar rumah saya selalu lihat ramalan cuaca ya, apakah hari ini hujan atau panas atau berapa temperaturnya sehingga saya bisa menyesuaikan dengan pakaian apa yang harus saya kenakan. Tahun 2024 kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Tapi persiapan itu penting sekali. Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, sekali lagi, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita itu sudah siap Bapak Ibu sekalian ya. Kalau bicara soal berkat, ya puji Tuhan. Semua orang senang kalau diberkati. Kita harus punya iman seperti Filipi 4 ayat 8 dikatakan pikirkanlah semua yang baik, yang kudus, yang suci, yang mulia. Sementara beberapa orang berkata begini, pikirkan yang positif, positif, positif. Ya baik Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika ada sesuatu yang negatif itu datang, sesuatu yang tidak kita inginkan datang kepada kita. Nah, kalau kita nggak siap, Bapak Ibu sekalian, kita bisa kolaps ya. Maka itu perlu sedia payung sebelum hujan. Kalau kita sudah bawa payung dan kemudian tidak turun hujan, ya puji Tuhan ya. Nah, apa yang perlu kita siapkan untuk hari-hari yang akan datang yang kita tidak ketahui. Mari kita lihat Amsal pasal 22 ayat yang ketiga. Amsal 22 ayat yang ketiga berbunyi begini. Orang bijak melihat malapetaka, lalu bersembunyi. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka ya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama dibutuhkan yang namanya hikmat dan kewaspadaan ya. Kita pernah mendengar Yesus bilang, "Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati." Ya, ada sebagian yang tidak mengerti tentang kata cerdik seperti ular. Ya, cerdik seperti ular itu artinya waspada. Ya, ular itu selalu berjaga-jaga, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia nggak diganggu, maka dia nggak akan menggigit. Kalau dia tidak merasa terusik, dia tentu tidak akan menggigit. Tapi dengan diamnya ular, itu bukan artinya dia nggak mengerti situasi di sekitarnya, tapi dia selalu waspada. Nah, Tuhan juga mau kita sebagai anak-anaknya hidup di dalam kewaspadaan. Ya, maka itu dibutuhkan yang namanya kebijaksanaan. Maka itu dijelaskan orang bijak melihat malapetaka lalu bersembunyi. Tapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ini tidak menjelaskan kepada kita supaya kita hidup di dalam kekhawatiran. Tidak, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Tuhan mau berbicara kepada kita, pandai-pandailah menilai zaman, pandai-pandailah melihat situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita.
Dalam 1 Samuel pasal 25, kita menemukan kisah tentang Abigail, istri daripada Nabal. Waktu itu, Bapak Ibu sekalian, Daud marah luar biasa karena dihina oleh Nabal. Dan kemudian Daud mengambil keputusan untuk menyerang Nabal dan membinasakannya. Tapi Abigail, istri daripada Nabal itu, dia mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh Raja Daud, sehingga kemudian dia cepat-cepat mempersiapkan diri sedemikian rupa. Dia membawa makanan dan minuman untuk Daud dan pasukannya. Ini yang disebut dengan hikmat dan kewaspadaan. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Melalui perbuatan daripada Abigail ini, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan bisnisnya dari kehancuran. Ya, Tuhan datang ke dunia ini untuk memberi kita hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Tapi pencuri itu, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maka itu dibutuhkan yang pertama, hikmat dan kewaspadaan. Yang kedua, Tuhan mau kita mempersiapkan iman kita. Ya, mempersiapkan iman kita. Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri. Perhatikan kata tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi iman itu harus dipersiapkan seperti seorang prajurit yang mempersiapkan senjata dan perlengkapannya. Dengan iman yang kuat, kita dapat menghadapi segala tantangan. Kita tahu tokoh yang bernama Daniel, dari kitab Daniel. Daniel adalah seorang anak muda. Dia tinggal di Babylon, ya, tinggal di negeri Babel. Bukan tanah asalnya Daniel. Daniel adalah seorang buangan di tanah Babel ini. Tapi kalau kita mempelajari kitab Daniel, ya, kita tahu di situ ada tokoh juga namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Luar biasa, anak-anak muda itu mempersiapkan imannya sedemikian rupa ketika semuanya baik-baik. Sekali lagi, ketika semuanya baik-baik, mereka tetap hidup cinta Tuhan, mereka tetap hidup takut akan Tuhan. Ya, saya menjumpai beberapa anak Tuhan punya kebiasaan yang buruk ketika everything is going well, ketika semuanya dalam keadaan baik, keuangan baik, kesehatan baik, keluarga baik, maka orang-orang ini menjadi lengah. Mereka bahkan kemudian kendor dalam ibadahnya kepada Tuhan. Maka itu saya menaruh hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Salut saya kepada Bapak Ibu sekalian yang setiap hari selalu meluangkan waktu 1 jam, ya, untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu nggak sia-sia. Itu namanya Bapak Ibu sedang berjaga-jaga dan mempersiapkan imannya. Kembali kepada kitab Daniel. Daniel luar biasa dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Sehingga ketika Daniel mau dimasukkan ke gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego mau dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Tentu situasi seperti itu tidak diinginkan
oleh anak-anak muda ini, ya. Tetapi mereka dapat menghadapinya dengan iman. Dan ketika semua dihadapinya dengan iman yang siap, maka iman itulah yang membawa kemenangan, dan iman itulah yang melepaskan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dari bahaya. Ya, bahaya ada di depan kita, sedang mengincar kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi biarlah kita terus mempersiapkan iman kita sedemikian rupa, sehingga kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Sedia payung sebelum hujan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ya, ini berbicara Bapak Ibu sekalian, biarlah kita terus-menerus Bapak Ibu sekalian, kita berdoa dengan tekun, ya. Jadi kebiasaan baik yang sudah Bapak Ibu lakukan, jangan sampai kendor Bapak Ibu sekalian, ya. Seolah-olah apa yang kita kerjakan itu buang-buang waktu. Percayalah Bapak Ibu sekalian, ini bukan soal buang-buang waktu, tapi ini berbicara bahwa Bapak Ibu itu adalah orang-orang pandai, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang ngerti Alkitab. Yesus bilang, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka itu melalui doa fajar ini, Bapak Ibu sekalian, kita boleh menaikkan doa-doa kita boleh menaikkan permohonan-permohonan kita, dan pada saat yang bersamaan, kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukur kita masih diberi kesehatan. Bersyukur kita masih boleh menghadap Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bersyukur kita masih boleh melihat dan menikmati ciptaan Tuhan yang agung dan mulia di atas muka bumi ini, ya. Masih ingat dalam Lukas 18 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, Tuhan sendiri berbicara melalui suatu perumpamaan agar kita jangan jemu-jemu untuk berdoa, ya. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kita harus, Bapak Ibu sekalian, mempersiapkan diri kita sedemikian rupa agar supaya Roh Kudus itu betah tinggal dengan kerasan di dalam diri kita. Kemarin 19 Mei 2024 adalah hari pencurahan Roh Kudus. Maksud saya, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus itu sudah dicurahkan di atas muka bumi ini. Dan tempat daripada Roh Kudus adalah tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, ya, tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat kediaman Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Jadi, izinkan Roh Kudus itu atau Parakletos itu, penolong itu, untuk tinggal di dalam kita, dan seperti kata di kitab Yohanes, biarlah ini Roh Kudus menyertai kita untuk selama-lamanya. Dalam Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13, Matius 25 ayat pertama sampai dengan 13 ini berbicara tentang perumpamaan. Ya, 10 gadis yang
10 gadis, 5 yang bijaksana dan 5 yang bodoh. Yang bijaksana itu membawa minyak cadangan. Ya, jadi artinya apa? Apakah roh kita itu menyala-nyala atau tidak di dalam Tuhan? Ya, jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian kita mengizinkan Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan Tuhan mau supaya roh kita terus menyala-nyala. Ya, kapan roh itu tidak menyala-nyala? Ketika minyaknya habis. Ya, ketika minyaknya habis, maka itu jangan sampai minyak ini habis. Ya, jangan sampai persekutuan kita dengan Tuhan itu habis. Saya bilang begini, arang itu kalau ada di dalam kumpulannya sesama arang yang menyala, dia akan terus menyala. Tetapi kalau satu arang ini dikeluarkan dari kumpulannya, maka arang yang dikeluarkan dari kumpulannya ini, dia akan segera mati. Sebaliknya, kalau ada arang yang tidak menyala, tapi dia dimasukkan ke dalam arang-arang yang menyala, maka arang yang mati itu akan menjadi menyala-nyala. Ya, jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Izinkan Roh Kudus itu untuk menolong kita, izinkan Roh Kudus untuk menegur kita, izinkan Roh Kudus itu membuat kita terus antusias menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya sering kali bilang begini, tirulah yang baik, tirulah yang benar. Jangan niru yang nggak baik, jangan niru yang nggak benar. Kalau ada di sekeliling kita, seperti 5 gadis yang bodoh, tidak pakai persiapan, dia nggak cek minyaknya seperti apa, ya nanti kita sendiri yang akan rugi. Ya, hari ini kita sudah belajar 4 hal. Sedia payung sebelum hujan. Yang pertama, dibutuhkan hikmat dan kewaspadaan. Yang kedua, kita perlu mempersiapkan iman kita. Dan yang ketiga, kita harus terus bertekun di dalam doa. Dan yang keempat, izinkan Roh Kudus itu terus menyala-nyala di dalam diri kita. Caranya gimana? Kita harus terus ada di dalam komunitas yang menyala-nyala supaya kita tetap menyala-nyala. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Kami tahu Tuhan Kau menyayangi dan mengasihi kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang gagah perkasa. Perlindungan-Mu Tuhan menyebabkan kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan, dilepaskan dari segala tulah, mara bahaya, badai, sakit penyakit. Apapun Tuhan masalah yang ada di depan, kami bersama-sama dengan Tuhan lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.